Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Junita Sari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian arus bolak-balik, faktor daya dan daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, sebelum itu silakan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah selesai berdoa, silakan adik-adik untuk prepare, menyediakan alat tulis. Takut ada beberapa hal yang ingin adik-adik tulis. Nah, kita lanjut ya. Sebelum memulai pembelajaran, adik-adik patut tahu ya mengenai kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pembelajarannya juga. Jadi pada pertemuan kali ini diharapkan adik-adik dapat menjelaskan serta mempresentasikan nih mengenai rangkaian arus bolak-balik, daya dan faktor daya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ke materi. Pokok bahasan materinya nih adik-adik ada 4. Yang pertama ada rangkaian seri RL. Kemudian yang kedua rangkaian seri RC, yang ketiga rangkaian seri RLC, dan yang keempat mengenai daya dan faktor daya. Sebelum itu adik-adik pernah melihat burung yang bertengger di tiang listrik nggak? Atau di kabel listrik? Kira-kira kenapa ya burung itu tidak tersetrum? Apakah karena burung itu mempunyai kekuatan seperti boboiboy? Atau hal yang lainnya? Nah, daripada nunggu lama, kita simak dulu video ini agar adik-adik bisa mengetahui kenapa burung itu bisa bertengger di tiang listrik tanpa kesetrum. Nah, itulah videonya adik-adik. Gimana? Sudah mulai ada lah ya pencerahan mengenai hal tersebut. Kenapa burung itu bisa bertengger. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di akhir. Nah, sekarang kita ke pembahasan pertama nih adik-adik. Mengenai rangkaian seri RL. Jadi ini adik-adik perhatikan, ini ada gambar ya. Yang ini adalah gambar rangkaian seri RL. Sedangkan untuk yang ini adalah diagram fasor arus dan tegangan pada rangkaian seri RL. Nah, jika kita menyatakan bahwa VR ini merupakan tegangan ya, tegangan pada ujung-ujung hambatan, kemudian VL ini tegangan pada ujung-ujung induktor gitu ya. Nah, maka kita dapat mempresentasikan juga atau menjelaskan juga bahwa untuk nilai VR ini akan sefase dengan arus listrik. Nah, sedangkan untuk VL ini dia akan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Jadi, karena kita melihat dari diagram fasor ya adik-adik, jadi untuk perhitungannya itu kita bisa menjumlahkan keduanya, yaitu VR dan VL, tinggal dijumlahkan dengan vektor atau fasor ya, sehingga untuk
tegangannya itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, ini untuk persamaan dari tegangan. Nah, adik-adik, ternyata tidak sampai di situ. Kita tahu bahwa untuk VR itu sama dengan I kali R persamaannya. Kemudian untuk VL itu I dikali XL. Nah, XL di sini bukan kartu ya adik-adik, tetapi XL di sini adalah reaktansi induktif. Ingat ya, jadi ini bukan kartu. Nah, maka kita substitusikan persamaan ini ke persamaan yang tadi, sehingga dihasilkan seperti ini adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, dalam hukum Ohm, V dikali IR yang menghasilkan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat ini ternyata merupakan jenis hambatan yang disebut dengan impedansi. Nah, ini juga dapat dicari ya persamaannya menjadi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Dan untuk besarnya pergeseran fase itu bisa dicari juga dengan persamaan berikut. Di mana untuk besar pergeseran fase antara arus dan tegangan sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi pada rangkaian seri RL ini besar sudut antara arus dan tegangan itu tidak lagi bernilai 90 derajat atau bisa dikatakan kurang dari 90 derajat. Kemudian dan tegangannya itu mendahului arus. Kita next lagi sekarang ke rangkaian seri RC. Nah, untuk rangkaian seri RC ini kita bisa perhatikan gambar ya. Ini gambar rangkaiannya dan ini gambar diagram fasornya. Pada rangkaian seri RC di sini ada hambatan dan kapasitor. VR ini ketika kita nyatakan sebagai ujung tegangan ujung-ujung hambatan, kemudian VC ini tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Nah, maka untuk nilai VR ini akan sefase dengan arus listrik. Nah, sedangkan untuk VC itu akan tertinggal terhadap arus dengan sudut 90 derajat. Nah, untuk persamaannya sama seperti yang rangkaian RL, hanya saja di sini untuk VC-nya itu diganti, untuk VL-nya diganti dengan VC ya, karena ini yang rangkaian RC. Jadi untuk persamaannya V sama dengan akar V R kuadrat ditambah VC kuadrat. Nah, seperti tadi kita substitusikan lagi persamaan yang ini ke persamaan ini, sehingga dihasilkan persamaan yang ini dan persamaan ini. Nah, persamaan ini juga sama seperti tadi ya. Kita juga bisa menentukan impedansinya. Nah, ini untuk impedansinya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, untuk impedansi itu simbolnya Z ya adik-adik. Nah, untuk pergeserannya juga ya, pergeseran fase antara arus dan tegangan itu dapat dicari sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. Kemudian bisa kita ambil atau tarik kesimpulan bahwa untuk besar dari sudut arus dan tegangan pada rangkaian RC ini ternyata kurang dari 90 derajat. Di mana untuk tegangannya itu tertinggal arus atau arusnya yang mendahului tegangan. Jadi kalau yang RL tadi tegangannya mendahului arus, sedangkan untuk yang RC tegangannya tertinggal arus. Dapat dipahami ya? Nah, kita lanjut ke yang ketiga nih, pembahasan yang ketiga mengenai rangkaian seri RLC. Nah, untuk rangkaian seri RLC ini kita bisa perhatikan gambar berikut. Di mana di sini adik-adik bisa lihat ada hambatan, ada induktor, ada kapasitor. Ini dihubungkan ke sumber tegangan AC. Nah, ini nih yang disebut dengan rangkaian RLC. Dan ini untuk diagram fasornya.
Ya, ini untuk diagram fasornya. Pada rangkaian seri RLC ini kita juga bisa menentukan besarnya tegangan jepit pada rangkaian seri RLC, di mana kita bisa mencari pada masing-masing tegangan, ada VR, VL, sama VC. Nah, ini ya bisa dicari menggunakan persamaan ini. Dan untuk mencari tegangan totalnya, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kurangi VC kuadrat. Ya, ini untuk mencari tegangan totalnya. Dan untuk mencari pergeseran fase arus dan tegangan, kita bisa menggunakan VL kurangi VC per VR. Kemudian untuk besarnya arus yang melewati rangkaian RLC itu adalah sama. Nah, sehingga besarnya tegangan pada masing-masing komponen RL dan C dapat dinyatakan dengan persamaan ini. VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, dan VC sama dengan I dikali XC. Sehingga kita bisa substitusikan persamaan ini ke persamaan yang sebelumnya, sehingga didapat persamaan yang ini. Sehingga didapatkan seperti ini. Pi per I sama dengan akar R kuadrat ditambah XL per XC kuadrat gitu. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, kemudian dalam hukum Ohm yang P sama dengan R gitu ya, ternyata itu juga bisa dinyatakan dengan impedansi, maka bisa dirubah. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL per XC pangkat 2 ya. Dimana untuk Z-nya itu adalah impedansi rangkaian seri RLC dengan satuannya adalah Ohm, R itu hambatan dengan satuannya Ohm, XL dan XC itu reaktansi induktif dan reaktansi kapasit dengan satuannya adalah Ohm. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ternyata di rangkaian RLC tidak hanya sampai di sini, ada juga kemungkinan pada rangkaian RLC. Nah, ini tugas untuk kalian. Ya, untuk adik-adik, silakan cari kemungkinan apa saja yang terjadi pada rangkaian RLC. Nanti dikumpulkan beserta tugas yang saya kirim di grup WA. Next gak? Next dong, Mas Angga. Ya, karena kita itu jangan bosan memahami materi. Jika memahami dia saja, kita mampu. Next ya. Nah, selanjutnya kita ke daya dan faktor daya. Coba adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan setelah melihat ini? Ada lampu yang menyala, ada televisi, ada setrikaan, ada radio. Apa yang adik-adik pikirkan? Yang pasti adik-adik akan memikirkan bahwa ini adalah alat elektronik. Ataupun adik-adik bisa berkreasi ya, ini tuh apa maksudnya sih? Nah, ini tuh alat elektronik, dimana dalam kehidupan sehari-hari, tentunya adik-adik pernah menonton televisi, menyalakan lampu, kemudian menyetrika, mendengarkan radio, di mana alat-alat elektronik itu terdapat bisa dipergunakan ketika ada aliran listrik. Nah, seberapa kuatkah lampu bisa menyala terang gitu ya? Itu harus ada energi listriknya gitu. Energi listrik yang dibutuhkan sekian detik gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan daya adik-adik. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Daya dan faktor daya. Kita perhatikan diagram fasor berikut. Ini ya diagram fasornya saya buat, mohon maaf kurang bagus ya, tapi menurut saya ini bagus. Jadi, untuk diagram fasor ini kita bisa identifikasi bahwa jenis daya itu ada dua. Ada daya sesungguhnya dan ada daya semu. Nah, untuk daya sesungguhnya itu seperti apa sih, Teh? Nah, daya sesungguhnya itu kita dapat mencarinya mengenai dengan persamaan IF sama dengan IF dikali VF. Artinya kuat arus efektif dikalikan dengan tegangan efektif. Teh, gimana sih cara mencari IF ini? Nah, saya tulis di sini ya. Untuk persamaannya, IF itu adalah IM per akar 2. Nah, ini untuk persamaannya. Jangan dilupakan ya. Ini untuk persamaan dari IF ini.
Nah, kemudian untuk daya semu itu kita bisa mencarinya menggunakan P sama dengan IF kuadrat dikali dengan Z. Nah, bisa dipahami ya sampai sini untuk daya dan faktor daya. Nah, kini masih ada kelanjutannya dari yang tadi ya. Adik-adik jangan mual ya. Dengan persamaan terus. Kita belajar memahami bersama. Nah, di selanjutnya ini ada faktor daya. Faktor daya itu merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Kemudian, faktor daya juga kita bisa dimasukkan ya untuk cos theta sama dengan I kuadrat R per I kuadrat Z. Ini dapatkan dari mana? Dari sini nih. Ya, dari sini. Nah, kemudian dari faktor daya ini kita bisa menentukan nih nilai nilai dayanya itu berapa. Jadi untuk mencari daya kita bisa menggunakan persamaan ini P sama dengan IF kuadrat dikali Z dikali cos theta, atau juga kita bisa menggunakan P sama dengan I dikali V ya. Ntar nih rada susah nih kalau nulis di PowerPoint tuh ya. Nah, jadi persamaannya bisa P sama dengan I dikali dengan V ya. Kemudian dikali dengan cos theta. Nah, ini juga bisa digunakan untuk persamaan dari daya. Nah, bisa dipahami ya. I-nya ini merupakan kuat arus efektif ya. Untuk V-nya juga adalah tegangan efektif. Ingat, V yang di sini itu adalah kuat arus efektif dan V yang di sini adalah tegangan efektifnya. Sama aja sih dengan ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Jika ada sebuah rangkaian seri RLC dengan hambatannya itu 800 ohm, kemudian reaktansi induktifnya itu 600 ohm dan reaktansi kapasitnya itu 1200 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki tegangan efektif 200 volt. Coba tentukan kuat arus dalam rangkaian, faktor daya rangkaian tersebut, dan daya sesungguhnya dalam rangkaian. Nah, kita bisa dicari nih ya. Penyelesaian kita tulis dulu ya, yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa, baru kita ke penyelesaian. Nah, hal yang pertama kita cari adalah impedansinya ya, nilainya itu berapa. Setelah didapatkan 1000, nanti kita bisa masukkan untuk mencari I. I sama dengan V per Z. Z ini adalah nilai impedansinya. Ini tinggal dimasukkan, 200 dibagi 1000 adalah 0,2 ampere. Ini hasilnya. Kemudian untuk cos theta itu R per Z, di mana untuk R-nya itu kita tahu 800 dan untuk Z-nya itu adalah 1000. Maka 800 dibagi 1000 adalah 0,8. Nah, ini untuk nilai cos-nya. Nah, kemudian untuk P-nya itu kita bisa mencari V dikali I dikali cos theta. Dimana kan I efektifnya kita udah tahu nih ya, nilai kuat arusnya. Tinggal dimasukkan dan dioperasikan, hasilnya menjadi 32 watt. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi persamaannya tadi ada beberapa ya. Bisa dipahami, semoga bisa dipahami oleh adik-adik. Nah, selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam rangkaian arus bolak-balik itu terdapat beberapa jenisnya ya adik-adik. Salah satunya itu salah tiganya itu ada rangkaian seri RC, rangkaian seri RL, dan rangkaian seri RLC. Di mana untuk rangkaian seri RL ini dia tuh tegangannya itu mendahului arus, sedangkan untuk RC itu arusnya nih yang mendahului tegangan. Dan untuk RLC itu kombinasi ya, penggabungan ada konduktor, hambatan, dan juga kapasitor. Dimana untuk RLC juga itu ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya. Tuh, saya sekalian ngebantu kalian jawab soal nih, tugas tadi. Nah, untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu mengenai
rangkai harus bolak-balik, kemudian juga daya itu terdapat pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan alat elektronik seperti setrikaan, ya televisi gitu. Itu terdapat ya di situ. Nah, kemudian terkait yang tadi nih, yang mengapa burung yang di atas listrik itu tidak tersetrum. Gini adik-adik, berdasarkan video yang telah dijelaskan gitu ya. Bahwasannya burung yang berada di atas yang listrik itu kenapa tidak tersengat listrik? Itu karena tidak adanya beda potensial, tidak adanya beda tegangan. Jadi kenapa orang itu bisa kesetrum? Biasanya karena ada bedanya tegangan. Nah, burung yang hinggap di kabel listrik itu dia hanya menginjak satu kabel, satu aliran listrik gitu. Dan kemudian dia juga jauh dari gravitasi bumi atau jauh dari tanah, sehingga burung itu tidak tersengat gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya adik-adik boleh cari referensi dari yang lain gitu ya. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Mohon maaf juga apabila saya masih terdapat kesalahan. Semoga yang baik-baiknya adik-adik ambil, yang buruk-buruknya jangan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.